Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sharing belajar bahasa pemrograman C++. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas tentang perulangan for di dalam for. Nah, seringkali kan kita menemui sintaks-sintaks yang menggunakan for di dalam for. Jadi nanti pada kesempatan kali ini akan kita bahas secara logikanya seperti apa. Oke, langsung saja. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk struktur dasarnya, tinggal kita tulis. Nah, di sini karena kita akan menggunakan dua buah perulangan, yaitu for di dalam for, berarti perlu kita siapkan deklarasi dari variabel yang kita gunakan. Misalkan saya menggunakan integer, misalkan I dan J. Oke, nah untuk pendeklarasian ini sebenarnya bisa kita lakukan di dalam for sendiri, tetapi bisa kita deklarasikan di luar dari for juga bisa. Oke, kita tuliskan dulu. Oke. For yang pertama, ini adalah for yang kedua. Akan tab juga bisa. Oke. Nah, yang for yang pertama kita menggunakan variabel i, misalkan kita akan i dimulai dari 1 saja. Kemudian ini sebanyak 3 kali saja. I kurang dari sama dengan 3 atau I kurang dari 4 juga bisa. Kemudian untuk perubahan nilainya I 11. Kemudian untuk perulangan yang kedua kita menggunakan variabel yang kedua yaitu J. Untuk penamaan variabel bebas ya, tetapi biasanya yang kita gunakan adalah IJ, kemudian K, dan seterusnya. Kalau menggunakan penamaan variabel yang lain juga boleh. Misalkan sama I 1 J ini sebanyak 5 kali misalkan. Oke. Nah, ini sudah jadi untuk kerangkanya. Jadi perulangan yang pertama kita menggunakan variabel i dimulai ketika i sama dengan 1, kemudian berakhir di i sama dengan 3. Berarti nanti perulangannya ada 3 kali, ketika i1, i2, dan i3. Kemudian for yang di dalamnya ini sebanyak 5 kali, dimulai ketika J sama dengan 1, J sama dengan 2, J sama dengan 3, J sama dengan 4, dan J sama dengan 5. Gitu. Nah, secara logikanya gini, untuk for di dalam for, jadi 1 kali perulangan yang ada di luar ini, maka yang di dalam ini dilakukan perulangan sebanyak perulangan dia sendiri. Jadi misalkan kalau ini kan sebanyak 5 kali, berarti dalam 1 kali perulangan i, saya sebutnya perulangan i begitu saja. 1 kali perulangan i, maka perulangan yang J ini dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian setelah itu keluar, kembali lagi ke perulangan i. Nah, ketika yang perulangan pertama adalah i sama dengan 1, perulangan yang kedua adalah i sama dengan 2. Nah, pada perulangan ketika i sama dengan 2, J juga dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian keluar, kembali lagi ke perulangan yang awal ini. Ketika i sama dengan 3, J juga dilakukan sebanyak 3 kali. Begitu. Jadi dalam 1 kali perulangan yang ada di luar ini, perulangan yang ada di dalam itu dilakukan sebanyak perulangan tersebut. Nah, agar lebih bisa dipahami, sekarang kita coba untuk kita berikan tampilan saja. Kita menggunakan cout. Kita tuliskan ini perulangan C, karena ini ada di dalam lingkup perulangan C. Oke, kita tambah saja adalah
perulangan C yang ke ini kita kasih variabel C biar nanti kelihatan, kemudian kita kasih garis baru atau inline. Perulangan C sudah, kemudian yang ini juga perlu kita copy saja, kita ganti variabelnya I. Nah ini nanti kita agak masukkan. Oke, kita eksekusi. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ilustrasinya seperti ini. Pada satu kali perulangan I, yaitu ketika I sama dengan 1, maka perulangan J dilakukan sebanyak 5 kali. J1, J2, J3, J4, J5. Kemudian keluar kembali lagi ke perulangan awalnya, yaitu perulangan I. Nah sekarang nilai dari I adalah 2. Nah pada perulangan I yang kedua ini juga dilakukan sebanyak 5 kali untuk perulangan J nya. Kemudian keluar. Nah ini adalah perulangan I yang ketiga. Nah pada perulangan I yang ketiga, perulangan J nya itu dilakukan sebanyak 5 kali. Gitu, secara logika seperti itu. Oke. Nah semoga bisa dipahami, dan kalau masih ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.